Silakan buat kotak lagi dari Yang polyland ini boleh, ya. bagus. Kayak tadi tapi yang di bawah, di zona bawah. Ya, di situ. Oke, baik. Saya sedikit tambahkan informasi. Saya pinjam sticky note-nya dulu. Oke, kemarin kita sudah sampai di sini. Ini lahan biasa tadi sudah selesai. Lalu kita ke perencanaan grading. Di dalam grading ada beberapa cara yang dipakai, tidak harus urut seperti yang saya sampaikan, tapi boleh dibulak-balik. Yang pertama ada namanya grade to surface. Grade to surface itu membuat kaki galian timbunan itu menarget ke tanah secara otomatis. Oke, lalu B namanya grade to distance. Nah, di sini dia menjarak ke arah yang kita tentukan. Grade to distance, B. Ada grade to distance. Oke, berikutnya. Oh, maaf. Ini nggak usah pakai A, nanti malah bingung ya. Ini aja, karena kemarin pakai A, B, C, D. Ini lalu grade to surface distance, yang satunya adalah elevasi. Oke, jadi ketiganya bisa dilakukan bergantian, bisa dipilih salah satu mana yang cocok, bisa dibulak-balik mana duluan gitu. Nah, saya contoh kasuskan seperti ini. Kalau kita punya platform, lalu kita akan membuat seperti yang tadi di dalam JPG. Nah, tadi kalau saya amati dari gambar itu adalah tanah existingnya berada di bawah. Saya seperti ini. Lalu platformnya atau rencananya ada di atas. Oke, seperti itu. Nah, tadi kita juga membuat seperti ini. Lalu kita simulasikan ini bisa naik atau turun gitu ya. Nah, ketika kita membuat pertama kali tadi posisinya seperti ini, tapi ketika menghitung volume, tadi dia langsung begini, dari sini ke sini. Nah, kalau grading tidak, dia merencanakan kakinya itu begini. Nah, nanti kita diminta didikte untuk memasukkan elevasi kemiringannya itu berapa. Nah, ini namanya grade to surface, yaitu sebuah bangunan mendapatkan kaki galian dan timbunannya itu menarget ke tanah. Seperti itu. Nah, dia akan otomatis baik ketemu dengan gali atau timbun. Kalau ketemu dengan gali akan seperti ini. Kalau ketemu dengan timbun dia akan di sini. Maaf, kebalik. Kalau timbun di atas desainnya, kalau gali desainnya di bawah. Kalau di antaranya maka dia akan di sini, yaitu membuat galian dan timbunannya sendiri. Jika posisi gali ketemu gali, jika timbun ketemu timbun. Kalau saya taruh di antaranya berarti dia di sini. Nah, kalau seperti ini berarti dia gali. Lalu di sini dia tergantung kemiringannya. Kalau dia ini berarti menjadi timbun. Nah, inilah yang dinamakan grading. Nah, yang pertama saya sampaikan tadi adalah grade to surface. Lalu berikutnya, saya akan mulai dari bawah seperti ini. Oke, lalu kalau kita mau menarget ke elevasi tertentu, misalnya katakanlah kita bikin ponds atau kita bikin bendungan yang dimana kita membuang, kalau di daerah-daerah tambang itu ada bahan-bahan yang harus dibuang atau mungkin disimpan dulu. Kalau kita buka lahan di sebuah tambang, biasanya humusnya itu disimpan dulu untuk nanti selesai kalau di pantai kan reklamasi, kalau ini di reboisasi atau penghijauan itu digali, dikasih bahan material yang organik, setelah itu paling atas harus dikembalikan posisi tanah aslinya seperti itu. Nah, itu harus disimpan dulu gitu. Nah, ketika disimpan itu membutuhkan suatu lahan yang luas, karena biasanya tambang luas itu juga volumenya besar. Nah, itu kita harus menghitung berapa kapasitas dari kita punya, misalnya seperti itu ya. Nah, dari posisi platform ini ke elevasi tertentu, nah ini namanya grade to elevasi. Oke, lalu kalau kita misalnya bikin bendung atau tanggulnya dengan lebar tertentu, ini namanya grade to distance atau jarak. Lalu setelah itu kita butuh kakinya menarget ke tanah di sekelilingnya atau surface aslinya, namanya grade to surface lagi. Jadi ini grade to elevasi, grade to distance, grade to surface.
Nah, jadi pemakaiannya seperti yang saya katakan, dibolak-balik boleh. Misalnya kasus lain, ini existing, ada sebuah timbunan tadi yang gambar pertama, lalu dia mempunyai kaki yang harus distabilkan. Tidak boleh kakinya langsung seperti ini. Kenapa? Ada kemungkinan bisa longsor. Tapi dia kakinya membuat grade to elevasi, distance, elevasi, distance, elevasi, distance, surface. Nah, tujuannya agar lebih stabil, membuat trap atau bench, misalnya seperti itu. Nah, itu juga boleh, tergantung nanti kebutuhannya di lapangan seperti apa. Kalau di sini namanya grade to elevasi, baru distance, baru surface. Tapi kalau yang ini, elevasi, distance, surface, gitu. Kira-kira itu yang akan saya sampaikan ke depan. Langkah pertamanya adalah kita membuat site. Nah, silahkan pergi ke folder site. Lalu klik kanan new. Bikin site baru, bendungan atau ponds atau apapun, kolam, silahkan saja. Site apa? Boleh. Setelah itu buka bendungannya, site-nya dibuka, di double klik. Lalu klik kanan select. Sesudah itu ke grading. Menu atas, paling atas, ya di menu ya. Nah, create feature line from object. Jadi polyline tadi kita rubah menjadi namanya feature line. Feature line itu adalah advance-nya sebuah garis di Civil 3D. Di CAD tidak ada ini. Ya, silakan pilih. Lalu klik garisnya. Lalu enter. Oke kalau sudah. Nah, ini sudah menjadi sebuah feature line, cuman elevasinya belum kita atur karena asal jadi. Nah, kita akan membuat skenario seperti sebelah kanannya, membuat platform dari bawah, lalu menarget ke elevasi tertentu. Coba tengok sebelah kanan. Garisnya ya. Nah, itu. Kita mulai dari paling bawah. Yang kotak itu tadi hijau adalah yang ini, gitu ya. Lalu elevasinya kita ambil, cari yang tertinggi plus 10 meter untuk tinggi bendungnya. Dari yang tertinggi adalah 10 meter gitu. Kita cari elevasinya dulu, kita klik surface-nya. Harus diklik surface-nya dulu. Lalu add label spot elevation biasa, lalu pilih sudut-sudutnya. Maaf, dari terendah minus dulu, maaf lupa ya. Silakan lanjutkan sampai 4-4-nya ketemu. Oke. Sekarang cari yang terendah. Elevasi terendah. Oke, berapa? 26 ya. Oke, dari elevasi terendah kita abaikan komanya aja ya biar nggak terlalu kepikiran. 26 katakanlah begitu ya. Kita akan turunkan 10 meter. Berarti menjadi 16. Klik objeknya. Klik kanan. Elevation editor boleh. Klik warna hijau di atas juga boleh. Klik dulu silakan. Nah, klik kanan elevation editor atau buletan hijau di atas juga sama. Nah, di situ tertulis elevasi yang 0 dari atas ke bawah. Kita pilih atas dulu lalu tekan shift agar terselect seperti Excel biar setiap vertex atau sudutnya terpilih. Lalu lepas shift-nya, lalu klik di salah satunya, ketikkan angka 16. Ini kenapa saya katakan tadi advance, lebih advance dari polyline, karena dia bisa mengatur lewat dialog seperti ini. Dan ada label STA. Ketika kita klik satu STA, maka dia menunjuk ke grid, kita pindah STA ke grid yang lain. Mirip dengan polyline. Hanya saja, ada tambahan grid back dan grid head. Jadi kalau kita mau mendesain sebuah ponds atau bendung, kita bisa membuat dia miring garisnya. Nah, ini tidak dimungkinkan di polyline atau 3D poly. Jadi di tulisan grid ahead silakan dicoba, kasih minus 0,1 grid ahead, klik minus 0,1, enter.
Nah, elevasi pada 0451 atau titik kedua itu langsung berubah 15,4. Artinya, dari elevasi sudut awal, ketika saya miringkan 0,1, elevasinya akan ketemu 15,5. Begitu cara kerja feature line. Kita bisa custom. Nah, ini berguna untuk kalau kita membuat misalnya kolam tambak udang atau mungkin kolam yang dimana sudutnya itu harus lebih rendah dari yang lain. Misalnya untuk fungsi pengurasan kayak gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kalau sudah, oke. X lagi. Lalu memulai desainnya adalah di posisi grading, menu tadi lagi. Create grading. Oke. Lalu di paling kiri kita ada dialog box namanya setting. Paling kiri dari dialog box atau ribbon atau pita yang barusan muncul. Ya, klik dulu. Set the grading group adalah menyelaraskan antara nama dan posisi desain. Ini adalah nama surface-nya. Silahkan kasih nama surf bendungan. Oke. Lalu bawahnya automatic surface creation dihidupkan. Jadi nanti akan membuat desain. Lalu volume based surface adalah desain melawan tanah asli. Volumenya dihidupkan. Nah, itu surface tanah aslinya adalah GMA tadi ya. Oke, kalau sudah. Oke lagi. Nah, sekarang kita akan memulai langkahnya. Langkah yang pertama adalah grade to elevasi. Lihat gambar sebelah kanan. Sebelah kanan, ya, kita sudah punya platform bawah, elevasinya 10 dari tanah asli terendah. Kita akan mendesain bendungan tingginya 10 juga dari titik tertinggi. Silakan cari titik tertinggi elevasinya. 65 ya, tambahkan 10 menjadi 75. Berarti kita gunakan perintahnya sebelah kanan atas di ribbon. Nah, ini dicatat aja dalam hati 75 gitu ya. Di grade to distance-nya diganti. Yang ada tulisan grade to distance sebelah kiri lagi, kiri ya, terus ya ke kiri lagi. Nah, itu ada tulisan grade to distance, ganti grade to elevasi. Lalu pergi ke icon sebelah kanan nomor 2 untuk eksekusinya. Sampingnya satu lagi, 2 lagi. Nah, nomor 3 dari grade to distance tadi. Yang sini, maaf. Nah, ini. Nah, create grading. Oke, lalu baca komen di bawahnya. Select the feature, maksudnya pilih feature lainnya. Klik objeknya. Nah, lalu baca lagi, select the grading site, sisi luar dari bangunannya. Karena ini akan melebar keluar, maka pilih sisi luar. Yang penting di luar bangunannya bebas, klik sekali. Oke, apakah Anda mau menggrading semua? Ya, seputaran itu akan digrading semua, berarti enter saja, pilih yes, sudah dalam kurung yes. Lalu elevasinya berapa? Tadi kita akan menargetkan 75, yaitu 10 meter dari titik tertinggi, ketik 75. Oke. Enter. Lalu grade atau slope, kita pilih slope, enter. Lalu 2:1, enter dulu aja, pakai apa adanya dulu. Enter lagi, pilih slope. Lalu 2, enter saja. Secara default kita pakai 2. Nah, ini adalah grading 2:1. Dengan kedalaman level dari bawahnya minus 10 dari terendah, tertingginya adalah plus 10. Kita klik objeknya, konturnya yang desain baru, yang warna merah, diklik. Lalu klik kanan, object viewer. Escape dulu, tadi masih aktif perintahnya. Ya, silakan klik dulu, klik lagi. Object viewer. Nah, klik dorong lepas. Nah, inilah yang dinamakan grading tadi. Nah, ternyata elevasi 75 seluas ini. Gantinya pakai ini, 3D height-nya diganti konseptual. Biar lebih jelas. Ya, seperti itu. Ini tadi grading. Nah, 2:1 ternyata desainnya terlalu landai. Jadi, kanan kirinya nggak cukup. Kita modifikasi lagi menjadi 1:1. Escape. Untuk memodifikasi, pilih yang garis diagonal warna merah, bukan konturnya. Yang, nah itu, betul. Klik kanan. Klik dulu baru kanan, lalu modify grading editor. Betul yang tadi ke grading editor ya.
Nah, di situ terlihat slope-nya 2:1, coba kita ganti 1. Nah, bawahnya juga ganti 1. Ya. Lompat lagi ya, blok aja, langsung ketik aja, nggak usah diedit, dia otomatis. Nggak perlu 1:1, tapi 1. Nah, dia otomatis mengganti 1:1. Oke, sekarang kita lihat objek viewer-nya lagi. Dia sudah otomatis jauh lebih tegak dari sebelumnya. Begitu cara pengerjaannya. Jadi secara umum, biarkan default dulu, habis itu kita modifikasi. Nah, jadi sekarang makin tegak. Semakin sedikit angka yang kita masukkan, berarti dia semakin tegak gitu. Nah, tahu kan bedanya slope sama grid? Kalau slope itu untuk dipakai untuk daerah-daerah tegak, kalau grid dipakai untuk daerah-daerah landai. Bisa dijelaskan lebih detail Pak terkait slope sama grid. Misalnya saya biasa cuma dapat request gambar itu, contoh kalau ditambang disposal ya, slope di 6 derajat, terus lebar bench di 5 meter, cuma gitu aja. Slope-nya pakai derajat ya kalau ditambang ya? Ya, biasanya cuma request-nya gitu. Ya, baik. Oke, jadi seperti ini. Secara umum, slope dan grid dan derajat itu tidak jauh berbeda. Nah, kalau slope umumnya dipakai di daerah-daerah ekstrim. Misalnya ada sebuah galian atau mungkin bendung. Nah, untuk lereng-lereng yang terjal seperti ini dipakailah slope. Tapi untuk daerah-daerah yang flat itu pakainya grid. Demikian juga desain jalan. Desain jalan tanjakannya itu pakai namanya grid. Karena dia jarang ada desain jalan yang ekstrim banget gitu lah, kecuali untuk alat motocross atau permainan di luar untuk pekerjaan umum. Nah, pekerjaan umum itu yang terkait sama transportasi jalan, itu kan umum, orang awam yang paling nggak bisa pun harus sudah bisa lewat, berarti dia ada syarat tertentu untuk mendesain jalan hauling road maksimal berapa persen atau berapa derajat gitu ya. Ini desain tanjakannya misalnya atau turunannya gitu. Lalu kalau di sebuah badan jalan, misalnya seperti ini, nah, pada posisi aspal, biasanya kalau di jalan raya itu ada namanya crown. Crown itu puncak, nah seperti ini aspalnya. Walaupun mungkin nggak begitu terlihat ya, tapi kalau kita perhatikan dia ada puncaknya. Nah, kemiringan jalan itu tujuannya untuk ke kiri dan ke kanan airnya itu ngebuang. Kalau ditambang, ini lebih ekstrim, bisa 3-5%. Apa yang membuat dia berbeda? Kalau perkerasannya semakin licin, semakin datar, berarti dengan posisi miring sedikit saja, air hujan sudah bisa hilang. Karena tujuannya adalah untuk membuang air hujan. Tapi kalau di daerah tambang yang becek, yang tidak memakai aspal, karena untuk jalan akses hauling road itu biasanya menggunakan material-material keras di sekitarnya saja, tidak perlu dia mendatangkan aspal gitu, malah nanti mahal biayanya gitu kan. Nah, itu biasanya daerah-daerah itu 3-5% di sini. Nah, tapi kalau untuk kemiringan yang galian timbunannya biasanya menggunakan istilah slope. Nah, cara pembacaannya adalah kalau persen itu yaitu perbandingan antara 1 ketemu 100 itu dinamakan 1%. Nah, salah, saya harus satuannya meter ke meter ya. Polyline dulu, saya ke bawah ini 1, berarti satunya itu segede gini. Nah, segini, lalu baru saya ke kanan itu 100. Lalu saya close. Nah, inilah kemiringan 1%. Jadi yang dibaca adalah vertikalnya dulu 1/100. Itu kemiringan 1%. Kemiringan 4%, jadi dalam dunia persen atau istilahnya grid ini, nah semakin gede berarti semakin miring. Saya 4, berarti kan 4 dulu. Nah, ini 100. Nah, inilah kemiringan 4%. Nah, tapi kalau slope berbeda. Slope itu dibaca horizontalnya dulu. 4/1 artinya 4 meter berbanding vertikalnya 1 meter. Jadi kebalik, semakin banyak angka pada slope berarti semakin landai, karena posisi yang diambil di sini. Misalnya 10/1, berarti kita harus membuat ini 10 dulu, lalu ke sininya 1. Berarti kan dia semakin landai. Itu bedanya. Nah, kalau derajat berarti tinggal kita membuat sudutnya. Misalnya dihitung dari tegak lurus biasanya ke arah atas. Nah, sebenarnya kalau dalam sipil, derajat banyak dipakai untuk arah horizontal karena terkait sama survei dengan
utara absolut gitu. Berapa derajat ke kiri, berapa derajat ke kanan, acuannya adalah kutub utara gitu biasanya. Tapi banyak orang menggunakan tanjakan turunan juga memakai derajat. Nah, tinggal kita ambil sumbunya. Sumbunya adalah ke atas absolut gitu, ke atas benar. Lalu sudutnya berapa? Lalu saya copy misalnya satu lagi. CO seperti itu. Nah, kalau dia misalnya 4:1, berarti ini seperti ini di rotate berapa kali? Ini kalau tidak salah untuk 1:1 itu sekitar 66,7. RO ya. 66,7 misalnya kayak gitu. Lalu klik objeknya. Klik sini 66,7. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau tidak salah sekitar 2:1. Nah, kita buktikan caranya bagaimana. Kita ke sini dulu, 1 dulu, ke arah atas, kalau menggunakan slope ya. Ini F3-nya saya matikan. Ini 1. Lalu saya tarik ke sininya ketemu berapa sampai di sini. Nah, kita cek ini distance-nya atau jaraknya. 66,7 DI di sini adalah sekitar 2,5 ini. Jadi 66,7 itu 2,5:1. Gitu cara memperbaikinya. Jadi langsung aja bikin garis, lalu kita cek rotate-nya. Atau pakai Excel juga bisa, ada rumusnya. Bisa dikonversi dari slope ke posisi derajat gitu. Tapi kalau di sipil biasanya derajat dipakai untuk horizontal. Begitu kira-kira ya. Oke, Pak. Kalau misalkan tadi kan bentuknya kotak ya, Pak ya? Bentuknya kotak gini. Misalkan ini diganti bentuknya, dia otomatis nggak ya nanti ya? Otomatis. Nah, tapi kan kalau sudah jadi nggak bisa, karena kan dia harus merebel ulang, membuat ulang, kecuali ini kotak tadi cuma digeser gitu ya. Yang tadi kotak gitu kan. Display order, send to back. Nah, yang ini misalnya geser ke sini, tidak kotak ke arah sini. Nah, dia udah langsung ikut gitu. Tapi kalau mau bikin desain plug sama ini awalnya, misalnya katakanlah dia ada kurvanya, ada radiusnya, berarti harus dari awal aja jiplakannya aja dibikin langsung feature line, misalnya kayak gini. Ternyata desainnya agak aneh-aneh gitu. Lalu dia menggunakan misalnya contohnya kayak gini, berarti kan ininya saja yang langsung kita konversi itu bisa gitu ya. Jadi tidak perlu membuat dari kotak dulu. Kotak tadi sekedar ilustrasi aja. Oh, nggak bisa di add, add point gitu ya, terus kita bikin garisnya gitu terus otomatis nggak bisa ya? Bisa, tapi agak ribet karena terkait sama desain elevasinya nanti. Misalnya di sini ada kurva gitu ya. Saya contohkan di sini ada kurva. Nah, nanti elevasinya yang akan agak repot. Ya, di sini. Oke. Lalu di sini ada desainnya, ada kurva kayak gini ya. Kurva sini, sini, sini. Nah, kayak gini ya. Yang tadinya biasa terus minta ada kurva. Klik di sini. Lalu di sini ada namanya insert PI. Oke, kita potong di sini. Taruh di sini. Oh ya, ke sini dulu. Udah jadi. Nah, ini kan berarti dia udah potong. Enter. Nah, ini udah ada PI-nya. Udah. Lalu yang di sini insert PI lagi. Insert PI, dia pakai itu distance increment kayak gitu. Agak sulit dia memodifikasi, enggak insert point elevation. Agak ribet dah pokoknya. Nanti ini pokoknya kalau sudah klik feature, nah ini namanya feature line. Di sini ada modifikasi untuk menambahkan di sini, menghapus, merubah, ini semua adalah perintah-perintah untuk memodifikasi feature line namanya. Kalau sudah ini nggak jadi, saya delete PI-nya lagi, misalnya kayak gini. Nah, dia sudah hilang lagi seperti itu. Nah, nanti di explore saya tidak pernah ini, saya biasanya dari polyline langsung saya konversi gitu.
Oh iya. Karena kalau sudah jadi terus dimodifikasi agak ribet terus agak berat karena ini kan sudah ada kakinya. Jadi dia ngitung kakinya habis jadi gitu kan, memproses, merebel gitu. Jadi lebih baik fix desain di awalnya dulu gitu. Sebelum grading, tapi sudah jadi feature line masih bisa dimodifikasi. Atau lebih baik dari polyline tadi langsung diekstrak, di convert menjadi feature line gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita membuat grading ke distance. Nah, di sini kita pakai misalnya minus 1%. Nah, kalau minus 1%, dia akan menuju ke bawahnya seperti ini. Nah, minus. Kalau plus, maka dia akan ke sini. Gitu. Silakan mau plus boleh, mau minus boleh. Lebarnya 10 meter. Silakan ke menu grading lagi. Grading, create grading lagi, lalu ganti eksekusinya, grade to elevasi ganti grade to distance. Lalu eksekusinya sama dengan tadi, klik sebelah kirinya, create grading lagi. Lalu select feature line, pilih garis sisi luarnya tadi, melanjutkan, bukan feature line yang pertama ya. Nah, sisi luar sekali. Ya, garis virtual di situ, lalu apply to entire line, yes, enter. Lalu jaraknya 10. Oke, jangan ya enter, jangan buru-buru enter. Ini kita harus pilih G agar kita bisa mendapatkan kemiringan levelnya agak datar. Ketik G, enter. Ya, lalu masukkan mau minus 1 atau plus 1 silahkan. Atau 2 atau 3 silahkan. Tapi jangan terlalu besar. Biasanya kalau grid itu kecil-kecil. Ya, enter kalau sudah. Oke, sudah jadi. Escape sekarang. Nah, sekarang klik konturnya lagi, kita lihat di object viewer-nya. Yang konturnya aja, yang sisi dalam, ya yang udah jadi warna merah itu, ya. Itu ya udah nyambung, cuman karena datar nggak kelihatan. Ya, lepas. Nah, seperti itu. Inilah yang dinamakan grade to distance barusan ini. Yang datar itu. Oke, bisa ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan grade to surface. Oke, ya grade to surface, lalu create grading lagi. Oke, lalu pilih sisi luar. Ya, enter lagi, lalu secara default enter saja sampai jadi. Tidak ada yang dirubah, itu sudah default. Nanti gampang kita rubah setelahnya. Atau mau langsung diketik 0,5/1, 1/1 juga boleh. Yang penting ketika jadi tidak boleh dia keluar dari garis existing. Kenapa? Karena lahan kita cuma di situ. Kalau kita sampai keluar berarti kita memakai lahan orang atau menerjang lahan orang. Kalau sudah escape, object viewer. Nah, itulah yang dinamakan grading tadi. Pembuatan grading yaitu pola untuk mendesain sebuah bangunan tanpa menggunakan alignment. Nah, sekarang yang 2/1 diganti menjadi 1,5 agar lebih tegak. Lalu distance-nya diganti menjadi 20 meter gitu. Caranya yang melintang tadi, edit grading editornya. Yang melintang warna hijau, klik kanan. Ya, grading editor. Ya, klik dulu baru klik kanan. Ganti 0,5 coba. Di blok aja klik 0,5, nggak usah dipilih, langsung blok aja semua. Jadi biar cepat. Ya, select semua langsung 0,5 enter. Ya, itu jauh lebih cepat. Bawahnya juga setelah klik warna biru langsung ketik, tidak perlu diklik lagi. Jadi biar tidak terlalu lambat. Ya, seperti itu. Oke, berarti dia sudah menyusut atau menjadi lebih tegak. Escape, sekarang yang lebar tanggulnya ganti 25 misalnya.
bisa. Nah, seperti itu. Menunya di mana ya Pak ya? Kok yang lebar ini nggak ketemu grade editornya ya? Oh, ya itu tegak lurusnya. Yang hijau itu, yang itu, yang harus dia posisinya yang melintangnya itu. Nah, ganti 25. Ya, betul. Jadi masing-masing nama gradingnya harus diedit sendiri-sendiri. Grade surface tidak bisa menggunakan distance, distance tidak boleh surface, demikian juga yang lain. Satu parsial, satu. Object viewer coba. Oke, nah inilah yang dinamakan materi grading. Bedanya dengan tadi adalah kakinya kita bisa custom, menyesuaikan kemiringan berapa, target berapa, semacam itu ya. Oke, lalu kita akan menghitung volume berapa galian dan timuran. Nah, lihat di dalamnya masih kosong tadi ya, tengahnya bolong gitu kan. Nah, untuk menghitung volume ini tidak bisa kita pakai karena masih bolong. Kita harus tutup di dalamnya. Coba klik sampingnya tadi, create grading lagi. Di bawah, paling bawah ada tulisan create infill. Nah, create grading, nggak perlu diklik kalau create grading. Di atas tadi, yang ribbon. Nah, create infill. Lalu klik di dalamnya, ulangi, salah tadi selectnya. Harus create infill ya, tadi selectnya. Nggak usah diklik, ambil dari menu dulu, udah hilang tadi. Grading, create grading. Ya, lalu create infill, itu tidak abaikan, itu boleh apa aja kalau infill. Tidak harus surface, tidak harus distance gitu ya. Oke, lalu klik yang tengahnya, yang kotak ya. Yang tengahnya, bukan itu pinggir namanya. Itu pinggir, itu tanggulnya. Ya, isinya. Udah hilang, ambil lagi. Udah hilang perintahnya. Setelah itu enter. Oke, setelah enter ada kontur tambahan. Sekarang kita lihat object viewer-nya. Ya, seperti itu. Sekarang kita keluarkan volumenya. Sebelah kanannya nomor 2 sesudah create grading tadi ada gambar icon create volume grading. Sampingnya ya itu grading volume tool. Nah, itu langsung muncul cut berapa, fill berapa, net berapa. Di atas ribbon. Cuman begitu aja laporannya. Kalau mau copy ke dalam CAD, di sebelah kanan paling kanan ada tanda panah, itu turunkan dulu panahnya. Nah, itu yang bawahnya bisa di copy ke dalam teks. Copy all boleh, lalu klik kanan paste yang tadi ya, clipboard paste. Nah, seperti itu cara menghitung kuantitinya langsung total. Kuantiti akan berubah kalau desainnya berubah, misalnya elevasi platformnya berubah, lalu lebarnya, kemiringannya berubah, dan lain-lain. Seperti itu ya. Cut berapa, fill berapa, net berapa. Net adalah selisih atau lebihannya. Oke Pak. Ini berarti kalau ini kan ada tuh tadi saya iseng ngetik ini dia Ya, nggak ngerubah ininya ya, dia nggak akan ngerubah desainnya, hanya memperhitungkan kalau dia naik benar. semeter itu aja Ya. ya. Kita coba cara membuktikannya adalah bikin profile, quick profile tadi, apakah dia akan naik atau turun. Coba bikin quick profile, bikin garis ya, dipotong. Coba memanjang dari kiri ke kanan, karena konturnya kecenderungannya kayaknya di sebelah kiri ke kanan agak berbeda.
Yang surface volume dimatikan ya, kita tidak pakai volumenya, hanya yang itu aja. Oke, kalau sudah, bikin dua, atas dan bawah, bikin kliknya dua, atau di copy juga boleh kalau sudah jadi. Oke, sudah jadi. Sekarang ini di copy CO biasa, kopikan ke bawahnya. Ya, agak jauh biar tidak tumpang tindih. Ya, oke. Setelah di copy, gambarnya masih ada nggak? Warna merah sama ininya. Coba zoom. Ya, grid-nya klik kanan, grid-nya send to back biar kelihatan. Yang grid warna abu-abunya, klik grid-nya, klik kanan, display order send to back. Oke. Nah, sekarang kelihatan ya. Lalu select semua yang bawah, ketik X. Ya, di selectnya pakai window ya, jangan diklik objeknya. Ya, window. Ya, lalu X enter. Nah, di sini akan terlihat. Coba klik objeknya lagi. Kalau klik kanan ada tulisan blok, maka dia sudah jadi. Yang bawahnya, yang barusan di X tadi. Ya. Nah, kalau belum berarti belum ada ini. Kalau klik kanan belum ada blok berarti belum bisa. Coba klik kanan. Oh, udah, itu udah jadi. Oke, nah sekarang artinya yang atas sama yang bawah itu berbeda. Gambarnya sama, tapi atas itu akan berubah kalau dia dinaik turunkan. Ya, nah sekarang dicek lagi kayak tadi kuantitinya. Coba dites. Yang tadi yang grading volume tool, lalu selection. Oke, dicoba. Pilih entire group. Sebelah kiri, nah itu. Nah, sekarang dicoba. Tambahkan atau turunkan sebelah kiri ya. Ya, lower, terus beberapa kali. Oke. Nah, sekarang close. Coba lihat profil yang sebelah atas sama sebelah bawah. Pada posisi paling kiri, elevasinya, nah itu yang situ, ya zoom. Nah di situ kan ada kira-kira bisa sekitar 19 ya. Nah coba bawahnya cek, sama nggak? Yang bawah yang udah di-explode. Oh tadi explode-nya belum komplit, masih ini. Nah nanti cara ngetesnya kayak gitu ya. Coba dulu apakah dia merubah gambar atau tidak. Kalau feeling saya sih dia tidak merubah gambar, hanya mainkan simulasi dari surface design gitu. Soalnya kalau merubah gambar nanti harus dikembalikan ke posisi semula, takutnya keasikan trial ternyata gambar kita berubah banyak kan gitu ya. Berubah Pak ternyata. Berubah? Oh berarti Ya. dia naik turun. Ya, elevasinya kan 16 tadi, waktu turun dia 15. Terus saya naikkan lagi ke 16, garisnya kembali lagi ke 16. Oh gitu. Berarti sebangun bangunannya ya? Iya. Walah, ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti cuma buat trial. Kalau bisa filenya jangan di CMS gitu ya, biar ada dummy, ada asli gitu. Takutnya untuk membuat apa semacam exposure, yang satu overview, yang satu ini ori, yang ini kalau dinaikkan begini, kalau ini diturunkan begini gitu. Oke, gitu kira-kira untuk materi perencanaan grading, tidak terlalu sulit saya rasa. Akan saya tambahkan lagi sedikit mengenai surface final. Jadi, surface final itu adalah surface yang berisi total gabungan dari seluruh pekerjaan atau surface selesai atau surface final. Kita buat surface baru lagi. Existingnya di no display sama desain konturnya yang barusan di no display. Ya. Ini materi baru, Pak. Baru tapi masih terkait sama grading, terkait sama surface. Nggak apa-apa, masih sama kan aja. Oh. Masih sama aja. Di no display langsung, dia simple kok. Ya, surface properties, no display.
Mention no display, oke. Ya, lalu yang itunya juga yang warna merah ya. Surface properties, klik kanan aja langsung juga bisa. Escape dulu, belum kena surface-nya ya. Ya, klik kanan, surface properties. Itu benar tadi ya, itu juga boleh, sama aja. No display. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya desain dan punya existing. Nah, sekarang buat surface baru namanya gabungan. Surface-nya bebas. Kasih namanya gabungan. Oke. Caranya sama dengan kemarin, yaitu ke definition di gabungan, pilih gabungan dulu ya. Edit, lalu paste tadi. Nah, bedanya kalau ini paste dari existing ke design, maka akan membentuk satu kesatuan desain dan existing. Kalau yang kemarin kiri dan kanan gitu. Ke edit, lalu paste surface, pilih existingnya dulu yang lebar, surface GMA. Oke, lalu ulangi lagi sama bendungan ya, oke aja. Oke, nah silakan klik objek. Nah, ini kalau disamakan dia nggak bisa. Ini kita coba ya. Klik objeknya, klik kanan objek viewer, klik dorong lepas. Nah, kalau dibarengkan atau tadi belum kena gitu surface bendungannya ya, harusnya bendungan itu dia sudah nongol di situ. Saya nggak tahu apakah karena dia mana yang duluan. Sekarang dihapus itu bawahnya, di bawah edit itu ada surface pastanya itu, dua-duanya dihapus. Oke, nah ulangi lagi. Hanya ambil surface-nya saja. Surface existing, oke. Oke, ulangi lagi, hanya ambil bendungan saja. Nah, tidak bisa dibarengkan ternyata. Kalau kemarin kenapa bisa? Karena dia bersisihan atau bersanding, jadi tidak masalah. Kalau ini, mana akan menimpa mana. Kalau desainnya dulu, lalu dia ditimpa sama existing, berarti yang tadinya sudah ada gundukan, ketimpa sama tanah asli yang orinya gitu maksudnya. Harus punya urutan. Nah, inilah yang dinamakan surface design atau surface gabungan. Kanan kirinya berupa tanah asli, di dalamnya berupa rencana. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke Pak, aman. Aman ya. Baik, kalau begitu kita save untuk materi ke trase atau perencanaan desain jalan akses. Nah, sama dengan yang gambar di JPEG tadi, kita akan membuat jalan akses dari sisi yang zona sebelah kiri masuk ke sini. Perencanaan alinyemen, trase atau alinyemen. Oke, saya simpan videonya.